Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Saya atas nama Putra Hurek dengan NIM 2201150088 ingin menyampaikan hasil materi yang saya buat tentang 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi sesuatu. Dan yang keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama. Nah, yang pertama adalah learning to know. Yang dimaksud learning to know ialah mendorong siswa memperoleh pengetahuan secara struktur di samping penguasaan alat belajar. Berpikir bermakna bahwa anak-anak pertama kali belajar sesuatu dari orang tua dan kemudian dari guru. Proses tersebut mencakup berpikir pemecahan masalah dan berpikir abstrak praktis. Baik pendidikan maupun penelitian harus menggabungkan penalaran induktif dan edukatif yang sering diklaim sebagai proses yang bertentangan. Dan yang kedua, learning to do. Learning to do yang berarti bagaimana pendidikan beradaptasi sehingga dapat memperlengkapi orang untuk melakukan jenis yang dibutuhkan di masa depan. Mayoritas penduduk bekerja pada sektor ekonomi subsisten tradisional di mana kualifikasi pekerjaan tertentu yang tidak diperlukan dan pengetahuan adalah buah dari pengetahuan yang diperoleh secara diam-diam atau alami. Untuk alasan ini, pendidikan tidak dapat dimodalkan pada jenis pendidikan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan dalam masyarakat pasca industri. Hal ini melibatkan keterampilan sosial sebanyak keterampilan kerja. Yang ketiga, learning to be. Pendidikan harus berkontribusi untuk jasmani, kecerdasan, kepekaan, spiritualitas, etika, estetika, dan apresiasi. Pengalaman menunjukkan bahwa apa yang bisa muncul hanya sebagai mekanisme pertahanan pribadi terhadap sistem yang mengisingkan atau permusuhan juga menawarkan kesempatan terbaik untuk membuat kemajuan sosial. Metode baru telah berevolusi dari percobaan di tingkat komunitas lokal. Efektivitas mereka dalam mengurangi kekerasan atau memerangi berbagai masalah sosial secara luas telah diakui. Mereka pun harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta mewarisi nilai budaya, lisan, dan pengetahuan yang diambil dari pengalaman anak-anak atau orang dewasa. Yang keempat, learning to live together. Secara kontras dengan harapan beberapa orang yang lelah mampu mendapatkan diri dalam kemajuan manusia. Tugas pendidik baik dalam rangka pembelajaran dari siswa dan mahasiswa tentang keragaman manusia maupun untuk menanamkan kesadaran tentang kesadaran diri demi kebersamaan dan ketergantungan semua orang. Selanjutnya, pengakuan terhadap hak-hak orang lain tidak boleh diajarkan kepada anak-anak dan kaum muda dengan cara yang membahayakan. Mereka harus mengajar muridnya melalui cara perdebatan yang hidup, yang toleran, saling menghargai, dan berempati. Mungkin itu saja hasil presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.